Karena ibadah yang kita lakukan, ibadah sholat itu hanya stop di situ saja. Jadi bagaimana seorang muslim itu harus berusaha bagaimana amalan-amalan ini ketika kita meninggalkan dunia ini ada terus mengalir pada diri kita. Salah satu pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Adakah di antara ikhwani fillah rahimakumullah yang pernah menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya hanya segelas air minum di saat kita mungkin dari kecil hingga kita besar, hingga kita sudah memulai minum? Adakah yang pernah menghitung berapa gelas takaran yang pernah kita minum sampai detik ini, sampai kita minum hari ini? Saya kira tidak ada yang bisa mampu menghitung berapa takaran atau gelas yang pernah kita minum sampai detik ini. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Tentunya begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terkhusus kita umat Islam. Tentunya itu menjadi renungan buat kita umat Islam, bahwasanya kehidupan yang Allah berikan kita bukan hanya sekedar kita lalui, tapi bagaimana ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, adapun tema yang dikasih panitia, yakni dahsyatnya tawakal. Masya Allah. Tapi saya akan sedikit memulai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk di materi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ikhwani fillah rahimakumullah, ayat ini di dalam Al-Qur'an, ayat ini sekilas sangat pendek, tapi maknanya yang begitu luar biasa. Karena Allah bersumpah dengan ciptaannya, yakni yang namanya waktu. Begitu pentingnya kah waktu itu sampai Allah bersumpah di dalam firman-Nya. Berarti ini memang hal yang sangat penting, yang tentunya yang terjadi di tengah-tengah manusia, khususnya kita umat Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah, ayat ini diawali dengan waw. Dalam kaidah bahasa Arab, bahwasanya ketika ayat itu diawali dengan huruf waw, itu adalah sebuah penegasan yang sangat tegas dalam ayat ini, bahwasanya wal asr, demi masa. Wal asr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu. Ada apa dengan waktu? Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kalau kita lihat realita pada hari ini, ikhwani fillah rahimakumullah, tentunya memang terbukti bahwasanya waktu itu banyak di antara kita umat Islam bagaimana menyia-nyiakan waktu itu. Tentunya pada malam hari ini kita bukan sekedar hanya duduk-duduk atau ngobrol saja, tapi bagaimana bersilahwah dalam sebuah majelis.
yang kalau kita lihat saksikan saudara-saudara kita di luar sana yang duduk-duduk berjam-jam bahkan mungkin sampai tengah malam, tentunya tidak dibarengi dengan sebuah kesadaran atau renungan. Tentunya hanya mendatangkan sebuah hal yang tentunya tidak bermanfaat. Tapi kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah bukan hanya kita duduk, tapi bagaimana kita dalam sebuah sila ukhuwah, sebuah majelis yang dimana majelis ilmu, dalam dikatakan banyak hadis bahwasanya orang-orang yang ketika menghadiri majelis ilmu itu sangat luar biasa. Tentunya ini menjadi hal yang mendasar kita umat Islam. Renungan kita bahwasanya dalam kehidupan itu bukan hanya sekedar lalu lewat saja, tapi bagaimana kita harus mendatangkan manfaat-manfaat atau mendatangkan sebuah pahala atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu atau duduk saja atau membicarakan keburukan-keburukan, yakni bisa jadi mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi tertanam pada diri kita umat Islam, bahwasanya dalam kehidupan itu bukan hanya sekedar kita lalui, tapi bagaimana seorang muslim harus menjadi orang-orang yang pada dirinya ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil di sekitar kita. Bukan hanya sekedar lewat saja, waktu itu habis tanpa kita barengi dengan sebuah kesadaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifillah rahimakumullah. Ayat tadi menegaskan bahwasanya lanjutan ayat ini, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, yang beramal soleh, wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dengan kesabaran dan keimanannya. Hiwanifillah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita seorang muslim, kita dituntut untuk thalabul ilmi. Jadi perkara menuntut ilmu itu adalah wajib kita sebagai umat Islam. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi atas kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya itu, para adik-adik ikhwanifillah rahimakumullah, jadi bagaimana kita bisa sebisanya mungkin kita menggunakan waktu kita, jadi menghandle waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis yang mungkin yang diusulkan oleh saudara-saudara kita, yakni Pemuda Al-Amin. Ini adalah sebuah uslub yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu dia tidak boleh mencukupkan dirinya hanya suatu ibadah-ibadah saja atau ibadah-ibadah mahdhah saja. Kalau saya tanya adik-adik ikhwanifillah rahimakumullah yang hadir pada malam hari ini, adakah keyakinan bahwasanya ibadah yang kita lakukan tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibadah salat 5 waktu. Tidak ada jaminan rahimakumullah. Sementara kemaksiatan yang terjadi yang kita lakukan itu
Itu tidak ada yang namanya diundur itu. Adakah di antara kita kalau kita membicarakan keburukan orang atau kita melakukan kemaksiatan, saulan dulu mungkin ini dosa, padahal tidak bisa. Yang namanya ketika kita melakukan kemaksiatan itu sudah tercatat dosa. Sementara ibadah yang kita lakukan, sholat itu belum tentu. Jangan sampai kita melakukan ibadah sholat misalnya hanya karena perintah atasan kita atau perintah bos kita, atau kita datang ke masjid itu mungkin hanya karena ada sesuatu, khususnya anak muda, ada calon mertua misalnya, ada sesuatu yang kita ingin raih di situ, memakai pakaian yang sangat luar biasa melirik calon mertua itu. Wah, inilah calon menantu saya, masya. Itu tidak begitu, rahimakumullah. Karena yang kita dapatkan hanyalah yang itu yang kita dapatkan, sia-sia. Jangan sampai amalan yang kita lakukan itu hanya menghasilkan sebuah rutinitas saja. Tentunya hal yang demikian kita tidak inginkan. Rahimakumullah. Artinya apa? Seorang muslim itu tidak mencukupkan hanya suatu ibadah saja. Yang pertama harus dia mengazamkan pada dirinya menghadiri majelis ilmu atau membuat program-program uslub, yakni program-program sedekah wakaf Al-Quran, yang tentunya itu akan mengalir pahalanya, pahala jariyah. Karena ibadah yang kita lakukan, ibadah sholat itu hanya stop di situ saja. Jadi bagaimana seorang muslim itu harus berusaha bagaimana amalan-amalan ini ketika kita meninggalkan dunia ini ada terus mengalir pada diri kita. Atau kita mengajak orang misalnya pada malam ini untuk anak muda, atau ada seminggu sekali kajiannya Pemuda Al-Amin di sini, ada kadai Pemuda Al-Amin, kita mengajak orang, insya Allah ada kebaikan, pahala jari yang kita dapatkan. Dan seorang muslim seharusnya seperti itu. Bagaimana betul-betul pada dirinya dia berazamkan bahwasanya dia tidak stop pada khususan satu ibadah saja. Rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, adapun tema kita pada hari ini, yakni bagaimana tawakal. Di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surah Al-Maidah, kalau tidak salah ayat 23, Allah Subhanahu wa firman, wa 'alallahi fatawakkalu 'alal mu'minin. Artinya, jika kalian benar-benar bertawakal, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah kalian bertawakal bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, jamaah rahimakumullah? Bahwasanya tawakal itu diambil dari bahasa Arab, itu yakni jamaknya tawakkala yatawakkalu, yakni berserah diri. Tapi tidak stop dengan di situ saja. Apakah misalnya kalau kita misalnya dalam proses kita hijrah misalnya kan, kita misalnya dipanggil oleh teman kita atau saudara kita, bahwasanya di sana ada kajian, ya nanti cukup kita tawakal saja. Itu tidak cukup. Harus dibarengi dengan sebuah ikhtiar, usaha seorang muslim. Harus ada pada dirinya itu tertanam ikhtiar, berusaha pada dirinya untuk menghadiri majelis ilmu itu, agar betul-betul dia bisa mengharapkan
ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim bahwasanya yang disebutkan dalam sebuah kalimat dalam ini dikatakan bahwasanya kata tawakal itu adalah bagaimana berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, atau apapun cobaan yang menimpa dirinya, dia harus selalu menumbuhkan ikhtiar, berusaha pada dirinya agar insya Allah apa yang terjadi menimpa pada dirinya itu ada ibrah atau hikmah yang bisa dia petik dari apa-apa yang terjadi pada dirinya. Itu yang dimaksud dengan sedikit gambaran-gambaran bagaimana tawakal yang harus kita segerakan seorang muslim, bukan hanya nunduk saja atau berdiam diri di rumah. Oh, ini begini saja. Ini mungkin sudah takdir saya atau mungkin ini sudah takdir saya, tidak bisa begitu. Dia harus ada usaha untuk meraih kemuliaan-kemuliaan itu. Karena seorang muslim itu kelak akan ditanyai di mana waktunya, masa mudanya atau masa tuanya, untuk apa dia habiskan. Kalau misalnya kita sebagai anak muda bahwasanya sudah beginilah mungkin takdir saya, itu kan mungkin tidak bisa berubah. Nah, ini salah seperti ini. Dia harus tetap punya ikhtiar pada dirinya, berusaha agar insya Allah apa yang sebelumnya dia lakukan itu banyak mungkin mendatangkan dosa atau kemaksiatan, insya Allah dengan berusaha dengan ikhtiar mencari sebuah petunjuk, yakni hingga dia bisa menemukan sebuah titik bahwa inilah ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Apalagi kita sedang berada di akhir Rajab. Kita mungkin sudah masuk di bulan Syaban mungkin. Ya. Iya. Di awal Syaban ini kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Artinya apa? Bahwasanya kita harus punya komitmen atau planning dari sekarang, bagaimana seorang muslim itu bisa ketika memasuki bulan Ramadan nanti kelak, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, karena tidak ada jaminan juga. Ihwanifillah rahimakumullah, tinggal beberapa hari ini kita akan bertemu bulan yang sangat sucinya ini, bulan suci Ramadan. Tentunya dari sekarang ini bisa kita mengatur, mempersiapkan diri kita. Artinya sebenarnya bukan hanya di bulan Syaban, tapi sebelumnya di bulan Rajab. Itu sebenarnya kalau dalam banyak beberapa riwayat itu, seorang muslim itu di bulan Rajab itu sebenarnya sudah mempersiapkan dirinya. Bagaimana mengatur ibadahnya, waktunya, sehingga hingga tibanya bulan Ramadan tinggal kita bisa mempersiapkan diri kita, bisa menambah amaliyah kita, sehingga bukan hanya sekedar kita melakukan sebuah rutinitas saja, yakni puasa saja, tapi tanpa kita membarengi dengan sebuah kajian atau ibadah-ibadah yang lain. Idan fillah rahimakumullah. Mungkin itu sedikit pengantar untuk kita malam hari ini di sila ukhuwah kita, yakni dalam thalabul ilmi. Mungkin bisa kita nanti ada waktu sedikit jikalau ada tanya jawab, insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita
jawab bahwasanya dalam perkara ini artinya kita saling menasihati dalam kebaikan. Fastabiqul khairah,